Halo, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat fenomenal. Buku yang sudah terjual jutaan kopi di berbagai belahan bumi. Buku yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat fenomenal, yaitu Mark Manson, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Simak terus. Sebelum kita membahas buku ini, bagi teman-teman yang baru ketemu channel saya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, atau segera bunyikan tanda lonceng yang ada di akunmu sehingga kamu bisa menjadi orang pertama yang akan menonton video terbaru pada channel saya. Terima kasih ya. Buku karya Mark Manson ini memberikan perspektif yang baru bagaimana kita bersikap terhadap hidup kita. Bagaimana kita memilih mana yang perlu dipedulikan dan mana yang sebenarnya hanya perlu kita berikan sebuah sikap bodoh amat. Menarik ya, Mark Manson memulai sebuah prinsip hidup bersikap bodoh amat, yaitu pada hal-hal yang menurut dia sebenarnya tidak terlalu penting di kehidupan kita. Tapi faktanya dalam kehidupan banyak orang, hal seperti inilah yang justru mengambil sebagian besar perhatian mereka dan kemudian membuat mereka akhirnya menyesali banyak hal dalam kehidupan seperti tekanan, cobaan hidup, penderitaan yang membuat mereka pada akhirnya tidak menjalani hidup dengan efektif lalu berakhir sebagai orang-orang yang tidak bahagia. Buku ini punya cover orange ya. Ya kalau cover orange seperti ini pasti akan langsung cepat ya menarik perhatian kita ya. Seperti warna yang orange ini, maka buku ini pun juga punya daya tarik tersendiri ketika kita membaca. Jadi genrenya ini tuh memang self improvement ya. Artinya buku non fiksi ya, buku motivasi. Tapi berbeda dengan buku-buku buku motivasi yang beredar selama ini, di mana itu pembaca diibaratkan sebagai orang yang sedang putus asa, lalu ketika mereka usai membaca sebuah buku lalu mereka akan keluar sebagai pemenang yang berseri-seri untuk menghadapi kehidupan. Tidak seperti itu. Di buku ini kita akan menemukan hal yang cukup kontradiktif ya. Karena buku ini tuh sebenarnya mengajarkan kepada kita tuh hal agar kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk bersandar pada cara kita berpikir. Ide dasar dari buku ini adalah Mark ingin mengajari kita bahwa kita tuh penting sekali memiliki kesadaran diri tentang apa itu kematian. Karena kesadaran tentang kematian akan membuat kita memiliki sebuah nilai yang akan membuat kita merasa jauh lebih besar daripada tatanan hidup yang selama ini sudah berlaku di dalam lingkungan dan kehidupan kita. Nah, dengan memahami tentang kematian itu, Mark berasumsi bahwa kita akan menjadi orang-orang yang lebih terbuka terhadap berbagai masukan yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Mark Manson adalah blogger yang punya berjuta-juta pembaca ya. Dia mengawali bukunya itu dengan sebuah kisah kehidupan dari Charles Bukowski. Nah, Charles Bukowski ini adalah seorang penulis novel yang punya ratusan puisi dan popularitasnya itu melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasi daripada Charles Bukowski itu sendiri. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa Bukowski dengan kemampuan sesederhana itu berani untuk jujur dan tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Karyanya yang pada awalnya dicap menjijikan oleh sebagian orang, sangat hancur, tidak bermoral, ternyata justru berhasil menjadi pemenang karena Bukowski merasa nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebuah kegagalan dan ia merasa bodoh dengan kesuksesan. Dengan slogan yang ia pamerkan bahwa jangan berusaha. Bukowski tidak mengubah diri jadi seperti yang diinginkan oleh orang lain. Ia tetap menjadi dirinya sendiri sehingga pada akhirnya ia justru memenangkan banyak penghargaan. Manson menyikapi kisah ini dengan sebuah pernyataan bahwa kunci kehidupan yang baik memang itu bukan tentang mempedulikan lebih banyak hal yang dipikirkan orang,
tetapi cukup kita peduli pada apa yang benar, apa yang mendesak, dan apa saja yang penting. Dengan kata lain, bersikap bodoh amat sesungguhnya akan menghasilkan hal yang besar yang membuat kita memandang tanpa gentar tantangan-tantangan yang paling menakutkan dan sulit yang terjadi di sekeliling kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang berani mengambil sebuah tindakan. Sikap bodoh amat ini dijabarkan lagi lebih real ya, lebih sederhana oleh Mark Manson itu kepada 3 bagian saja. Yang pertama, masa bodoh itu bukan berarti menjadi acuh tak acuh ya. Masa bodoh di sini itu berarti kita merasa nyaman saat kita menjadi berbeda dengan orang lain, lalu kita menikmatinya hingga kita bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan yang kita hadapi, pertama itu kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu. Jadi pada hal sepele ya katakan saja selamat tinggal. Ya, yang ketiga adalah entah kita sadari atau tidak, kita biasanya memilih suatu hal untuk diperhatikan dan ini akan terus membaik mengikuti tingkat kedewasaan kita seiring berjalannya waktu. Manson menyebutkan bahwa kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang mana kadangkala kita merasa masalah ini sederhana saja dan konsepnya sama. Selesaikan masalah lalu berbahagialah. Tapi ternyata beberapa dari kita menyikapi tak sesederhana itu. Menurut Manson katanya dia menemukan ada beberapa kebiasaan kita yang salah ya. Kita sering menyangkalnya. Kita mengingkari kenyataan sehingga menuntun kita pada sebuah sikap kerapuhan dan pengekangan emosional kita sendiri. Mark mengatakan bahwa kebahagiaan yang tumbuh dari masalah inilah yang membutuhkan perjuangan yang akan menentukan kesuksesan kita menjalani kehidupan. Menurut Mark, ia meyakinkan para pembaca bahwa sejatinya tidak ada dari kita yang istimewa karena pada kenyataannya menanamkan hal semacam itu atau memberi keyakinan kepada orang-orang bahwa mereka semua adalah istimewa itu tidak akan lantas menjadikan satu populasi penuh dengan orang-orang keren seperti Bill Gates, Martin Luther King, atau orang-orang lainnya. Tapi justru menciptakan sebuah tampilan kepercayaan diri yang palsu atau levelnya itu delusional. Nah, keyakinan diri sebagai makhluk yang spesial adalah menurut Mark sebuah strategi yang gagal lantaran hanya akan membuat kita tinggi hati dan merasa tidak bahagia. Pasalnya, pengukuran yang benar tentang penghargaan diri itu bukanlah jika seseorang merasakan pengalaman positifnya, tapi justru pengalaman negatifnya. Dan kemalangan serta kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses di kemudian hari. Begitu menurut Mark. Jadi meski terdengar membosankan dan biasa-biasa saja, menurut Mark, mengapresiasi pengalaman sederhana dalam kehidupan dan penerimaan terhadap eksistensi diri yang sedang-sedang saja atau malah biasa-biasa saja akan membebaskan kita untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin kita selesaikan tanpa penilaian atau tanpa ekspektasi yang berlebihan dari lingkungan kita. Mark Manson di sini menjabarkan tentang self-improvement yang sesungguhnya ya. Ia menjelaskan bahwa memprioritaskan atau memilih nilai-nilai yang lebih baik untuk kita pedulikan. Lantaran ketika kita peduli pada hal yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan masalah yang lebih baik. Sehingga hidup yang kita jalani akan menjadi lebih baik lagi. Hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan atau kita akan selalu memilih. Nah, dalam buku setebal 243 halaman ini, Mark Manson mengingatkan kita sekali lagi bahwa sebagian dari hidup dalam sebuah masyarakat yang demokratis atau masyarakat yang bebas, itu kita semua mesti berhadapan dengan berbagai pandangan dan berbagai macam orang yang tentunya akan berseberangan dengan kita. Kita kemudian disarankan untuk memilih
pertempuran dengan hati-hati sambil terus mencoba sedikit berempati terhadap mereka yang kita sebut lawan tadi. Nah, juga sebaliknya, kita itu harus mendahulukan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan serta menerima keraguan yang muncul atas nilai merasa paling benar, karena ini akan merusak eksistensi diri kita yang sebenarnya menurut Mark Manson. Nah, Mark Manson menggarisbawahi lagi sebuah hukum yang ia sebut, yaitu hukum kebalikan. Semakin kita menerima ketidakpastian dan ketidakpastian akan sesuatu, justru kita akan merasa nyaman karena tahu persis apa yang sedang kita alami. Manusia yang yakin dengan dirinya mengetahui semua tidak akan mempelajari apapun. Demikian juga keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika kita menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Sehingga sebelum kita mencermati nilai-nilai dan prioritas dan kemudian mengubahnya menjadi lebih baik, pertama kita harus meragukannya lebih dulu, lalu kita harus mengakuinya. Dan sebaliknya, kita mendefinisikan ulang ukuran kita dengan cara yang biasa saja, sehingga kita akhirnya terlihat istimewa. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Nah, ini juga sudah banyak dibahas oleh buku-buku self improvement lainnya. Dan di sini Mark kembali mengatakan bahwa prinsip melakukan sesuatu menjadikan kegagalan tidaklah penting lagi. Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, kita akan mendorong diri untuk lebih maju lagi. Kita merasa bebas untuk gagal, dan kegagalan inilah yang akan menggerakkan kita ke masa depan. Manson menelaah hal ini dan memberikan kesimpulan bahwa kita adalah sumber inspirasi bagi diri kita sendiri. Kita bisa melakukan apa saja yang menginspirasi atau memotivasi diri kita agar semua itu bisa tetap bersemayam di dalam diri kita. Demikianlah konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin berkomentar atau membaca buku ini, silakan berkomentar pada kolom komentar yang tersedia di channel ini ya. Dan sampai jumpa pada konten berikut. Terima kasih.